الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Para hadirin, bapak-bapak yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadah, yang mana merupakan kewajiban kita. Dan kita berusaha ibadah yang kita lakukan ini benar-benar khusyuk, benar-benar tidak terganggu dengan apapun, karena tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Maka kita berusaha ketika ingin beribadah untuk diri kita pribadi, sesuatu yang menghalangi kita, sesuatu yang mengganggu pikiran kita, sesuatu yang bisa membuat kita enggak khusyuk, hendaknya kita berusaha untuk menghindari. Ya. Para hadirin sekalian, Allah Azza wa Jalla telah menetapkan fitrah pada manusia. Di antaranya adalah fitrah mereka untuk mencintai anak-anak yang mereka lahirkan. Ini merupakan fitrah, ya. Bahkan nikmat kehadiran anak-anak merupakan salah satu nikmat yang paling mereka cintai. Biasanya seorang kalau sudah menikah, ya, punya pasangan, kemudian istrinya hamil, lahir seorang anak, maka mereka masya Allah ya cinta banget. Dan setiap pasangan baru pun menunggu-nunggu kehadiran buah hati itu, untuk mereka timang, untuk mereka ciumi, untuk mereka semuanya. Dan namanya anak itu memang menjadi perhiasan dan kebanggaan bagi orang tua. Itu secara fitrah. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Syekh Asy'ari rahimahullah mengatakan bahwa manusia itu memang bertabiat mencintai anak dan istri. Itu tabiat manusia, ya. Akan tetapi, ya, nikmat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, nikmat mutlaqah. Apa itu? Nikmat yang berhubungan dengan kebaikan abadi, yaitu Islam dan Sunnah. Itu mutlak, itu kebaikan abadi. Jenis yang kedua adalah nikmat muqayyadah. Apa itu nikmat muqayyadah? Seperti nikmat kesehatan, kekayaan, kedudukan, anak, dan lain-lain. Dan perlu kita ketahui bahwasanya nikmat anak, ya, karena dia lantaran bukan bagian dari nikmat mutlaqah, maka selain dapat mendatangkan kebaikan, juga berpotensi menyeret datangnya keburukan bagi keluarga. Jadi anak itu bisa berpotensi menyeret datangnya keburukan bagi keluarga. Makanya Al-Quran membahasakannya dengan ungkapan fitnah dan musuh bagi orang tua. Itu anak. Memang secara fitrah kita mencintai anak. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan mereka bisa menjadi fitnah dan musuh bagi orang tuanya. Makanya betapa banyak anak-anak yang ketika orang tuanya sudah sepuh, sudah tidak bisa apa-apa, mereka malah hendak menelantarkannya, bahkan dibuang ke panti jompo. Ini berarti fitnah, musuh bagi orang tuanya. Makanya Allah peringatkan, Allah Azza wa Jalla peringatkan tentang potensi bahaya dari anak, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Ya. Berarti di dalam surat At-Taghabun ayat 14 ini Allah mengingatkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.
Ini Allah yang nyuruh. Ya. Ini merupakan peringatan dari Allah Azza wa Jalla bagi kaum mukminin dari terperdaya oleh istri-istri dan anak-anak. Ya, sesungguhnya sebagian dari mereka itu adalah menjadi musuh bagi kalian. Musuh itu apa? Musuh itu adalah pihak yang menginginkan keburukan bagi kita. Contoh misalnya kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Terkadang anak dan istri itu menghalangi kita dari beribadah, bahkan mengganggu ibadah kita. Kita beribadah sholat berapa menit sih? 5-10 menit. Tapi terkadang anak masih mengganggu bapaknya itu beribadah, padahal waktu yang lain masih banyak. Dan ini fitnah. Makanya kalau kita punya anak, istri gak wajib sholat di masjid, anak jaga dulu sama ibadah kepada Allah. Cuma 10 menit, 5 menit bu. Masa kamu jaga anak gak bisa cuma 5 menit, 10 menit saja? Sampai-sampai anaknya harus ikut. Misalnya masih kecil, masih bayi, sehingga dibiarkan begitu saja, yang lain terganggu semua. Ini dosa besar. Kenapa dikatakan dosa besar? Karena kita sudah beribadah kepada Allah yang mana hukumnya wajib ain. Jangan sampai terganggu. Maka bagi takbir hendaknya tegas untuk mengingatkan, dan mereka pun masih bayi belum wajib sholat. Makanya kita diperintahkan mereka untuk sholat umur berapa? 7 tahun. 7 tahun dan dolar dia kalau sholat antar. Ya kalau masih bayi 4 tahun, 3 tahun, 1 tahun diajak masjid, ini sangat mengganggu. Ya? Jadi terganggu. Maka ini harus diperingatkan. Jangan berdalil Rasulullah dulu aja Husain dan Hasan naik di punggungnya, ini berbeda. Ya, ini berbeda. Maka hendaknya dikasih nasihat secara pelan-pelan ya, 4 mata kalau perlu, disampaikan dengan baik-baik. Jangan dengan kekerasan dan baik. Mungkin perlu diziarahi ke rumahnya. Bapak mohon maaf, ini misalnya untuk si bayi mungkin 10 menit, kalau bapak sholat jangan diajak karena mengganggu jamaah yang lain, seperti itu. Jadi jangan sampai kita menyinggung orang lain. Makanya dikatakan fitnah anak dan istri itu ketika menghalangi kita dari beribadah. Jangan sampai kita. Ini harusnya tadi ada Mas Bono kan itu kan Mas Bono kan ketua sini, ketua lingkungan sini. Oh, jadi harusnya pas Mas Bono ada harusnya gitu. Makanya di sini makanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun atim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah pahala yang besar. Ya. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menasihati para hambanya agar jangan sampai rasa cinta ini, cinta kepada anak, mendorong orang tua untuk memenuhi keinginan anak yang mengandung larangan syariat, sampai kita ikuti kemauan mereka. Ya. Apapun yang mereka inginkan kita turuti, padahal kebanyakan ada yang melanggar syariat. Ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa bentuk permusuhan anak terhadap orang tua adalah menjadikan orang tua lalai untuk beramal soleh. Ya, menjadikan orang tua lalai untuk beramal soleh. Makanya di sini Allah sebutkan juga dalam surat Al-Munafiqun, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, jangan gara-gara anak dan istri sehingga kita jadi lalai. Padahal kita sholat cuma 10 menit, 5 menit. Bilang sama istri, kamu jaga anakmu, kamu ibadah dulu kepada Allah. Makanya Allah sebutkan istri dan anak itu jadi musuh kepada kita ketika mereka membuat kita lalai untuk beribadah kepada Allah. Maka hendaknya kita ketika ini merupakan kewajiban, ya, kewajiban kita kepada Allah, ya, maka hendaknya kita berusaha untuk menjaga anak-anak kita jangan sampai mereka melalaikan kita dari mengingat Allah. Barakallahu fiik. Mungkin ini sedikit nasihat yang supaya kita berhati-hati, karena memang anak istri itu adalah fitnah bagi kita, yang menyebutkan Allah, ya, Allah sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Quran. Maka hendaknya kita berhati-hati, tapi juga tidak boleh kita
selalu berprasangka buruk terhadap anak dan istri. Kita harus selalu husnudzon, selalu berprasangka baik kepada mereka dan doakan mereka. Ya, doakan mereka dan selalu melihat kebaikan mereka, jangan melihat keburukan mereka. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, kita lanjutkan dengan taksir. Relax, ya. Satu, apalagi dalam tahap belajar, berusaha untuk memperjelas huruf per huruf. Tidak perlu cepat-cepat dulu, karena ini kita dalam tahap belajar, dalam tahap latihan, ya. Jadi misalnya baca, misalnya ayat berikutnya di sini, dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha, jelas, ya. Jadi berusaha untuk memperjelas an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un 'alim. Jadi latihan untuk hurufnya jelas. Wa annallaha sami'un 'alim. Jadi berusaha untuk huruf-hurufnya itu diperjelas dulu. Ini untuk tahap latihan, ya. Kada bi ali fir'auna wan ladzina min qablihim jelas. Qablihim jelas, ya. Kadzabu jelas. Kadzabu bi ayati rabbihim fa'ahlaknahum bidhunubihim wa aghraqna ala fir'aun diperjelas. Wa kullun kanu zalimin. Jadi huruf-hurufnya itu kita buat sejelas-jelasnya, ya. Kita letakkan sebenar-benarnya yang kita mampu tentunya, ya. Sehingga dari huruf-huruf itu akan keluar dengan suara yang jelas makhrajnya, ya. Jangan buru cepat dulu, pelan dulu. Yang penting benar dulu. Nah, kalau jenengan sudah latihan terus ternyata sudah terbiasa, nah mulai agak cepat, agak cepat sedikit dulu. Ternyata mampu. Misalnya jangan ngejar katam misalnya, berarti agak bercepat lagi. Tapi tetap menjaga satu makharijul huruf dan sifatul hurufnya. Nah, kemudian kita sekarang tanya jawab, ya. Dari ayat ke-55. Inna. Pak Nurhan, inna. Ayat 55. Inna. Masuk pelajaran apa? Inna. Gunnah. Gunnah yang apa ini? Yang paling sempurna. Selain nun tasdid, gunnah yang paling sempurna apa hurufnya? Mim yang bertasdid. Syarrat dawabi. Pak Dedi, syarrat dulu. Syarrat apa di sini? Tasdid. Ya, alif lam bertasdid. Apa ini? Lamnya nggak dibaca, tapi lupa nggak tahu. Antara Samsia sama Komariah itu yang mana? Samsia. Ya. Kalau yang kebaca Komariah. Dawabi. Berapa panjangnya Pak Bono? Panjangnya berapa? Baca koma gitu ya. 4 sampai 6. Yakin? Karena tasdid. Pak Wahyudi benar. Dawabi. Berapa panjangnya Pak Wahyudi? 45. 4 sampai 6, 45. 4 sampai 6 ya. 4 sampai 6. Ini menyampaikan setiap layar ada tasdid dibaca 6 harokat.
Ya. Yang dibaca 4 sampai 5 itu layar setelahnya apa? Hamzah. Dan alif atau hamzah wasal. Selain tasdid, layar yang dibaca 6 ketemu apa? Dengan tasdid dan sukun. Al-an atau dibaca al-an, bisa dibaca tashil, bisa dibaca 6 harokat. Kemudian pertanyaan berikutnya, adakah layar yang masih dibaca 6? Apa? Di awal surat. Berapa panjangnya? 6 harokat. Ingat-ingat Ji, ini kunci panjenengan baca Quran dilihat. Kalau dia ada layar di depannya ada hamzah sama alif dibaca 4 sampai 5. Kalau ada tasdid sama sukun dibaca awal surat dibaca 6 harokat. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.